Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tufebar dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411011. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Topik pembahasan pada video kali ini meliputi definisi MSDM, fungsi MSDM, dan peran MSDM. Yang pertama, definisi MSDM. MSDM adalah fungsi organisasi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengelola orang dalam organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya adalah fungsi MSDM. Yang pertama, pengadaan MSDM. Ini adalah fungsi MSDM yang berfokus pada mendapatkan sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi. Proses pengadaan MSDM mencakup rekrutmen dan seleksi karyawan yang sesuai untuk posisi-posisi yang ada. Ini melibatkan merancang deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, membuat dan memasarkan iklan pekerjaan, menilai dan mewawancarai calon karyawan, dan memilih dan memperkerjakan karyawan yang paling sesuai. Yang kedua, pengembangan SDM. Fungsi ini fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka. Pengembangan SDM melibatkan satu, merancang program pelatihan dan pengembangan. Kedua, menyajikan pelatihan on the job dan kursus pelatihan. Yang ketiga, mendorong pengembangan karir dan pembelajaran berkelanjutan. Yang terakhir, menerapkan program pengembangan bakat. Fungsi MSDM yang ketiga adalah pengintegrasian SDM. Fungsi ini mencakup pada proses penyatuan karyawan ke dalam organisasi dan memastikan bahwa mereka merasa termasuk dalam budaya perusahaan dan dapat bekerja secara efektif. Ini termasuk proses orientasi bagi karyawan baru, membantu karyawan memahami budaya organisasi dan nilai-nilai perusahaan, membangun hubungan yang kuat antara karyawan dan tim mereka, memastikan bahwa karyawan merasa memiliki arti dalam organisasi. Yang keempat, pemeliharaan SDM. Ini melibatkan tindakan untuk menjaga karyawan tetap puas, terlibat, dan produktif di tempat kerja. Fungsi ini termasuk merancang dan mengelola program kompensasi dan manfaat, mengelola hubungan kerja dan memahami konflik, menilai dan mengelola kinerja karyawan, dan membangun program penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya adalah perencanaan MSDM yang meliputi satu, mengangkat atau rekrutmen. MSDM bertanggung jawab untuk mencari dan merekrut karyawan yang sesuai untuk posisi yang ada di organisasi. Proses rekrutmen mencakup merancang deskripsi pekerjaan, memposting iklan pekerjaan, melakukan wawancara, dan melakukan seleksi. Tujuan dari peran ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Yang kedua, melatih atau training. Melatih karyawan adalah peran MSDM dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Ini mencakup pengembangan program pelatihan, pelatihan on the job, dan kursus pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan kinerja, dan pengembangan individu. Yang ketiga, membayar atau compensation. MSDM memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengelola program kompensasi dan manfaat bagi karyawan.
Ini termasuk menentukan gaji, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan diberi imbalan yang layak untuk kontribusi mereka dan untuk menjaga kompetitivitas di pasar tenaga kerja. Peran MSDM yang keempat adalah motivasi. MSDM berperan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Ini mencakup pengembangan program pengakuan, penghargaan, dan insentif, serta memberikan umpan balik konstruktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan produktivitas karyawan. Yang kelima adalah memelihara. MSDM memiliki peran dalam menjaga karyawan agar tetap loyal dan berkomitmen terhadap organisasi. Ini mencakup pengembangan program kesejahteraan, manajemen konflik, dan perencanaan karir yang dapat membantu karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Tujuannya untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja, meningkatkan retensi, dan menjaga karyawan yang berkualitas di organisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.